Data Wool Sales 2024 udah keluar. Kalau menurut data dari Wool Sales Gaikindo, spesifik kita ngebahas compact SUV, di mana compact SUV itu jadi varian yang paling seksi saat ini di Indonesia. Trennya arahnya lagi ke sana, yaitu ada HR-V, ada X-Force, ada Toyota Yaris Cross, terus juga ada Hyundai Creta. Tapi yang mengagumkan, sepanjang tahun 2024, HR-V memiliki catatan yang luar biasa, yaitu menjadi pemimpin pasar di kelas compact SUV dengan 16.000 unit sekian. Terus di peringkat kedua ada X-Force yang mampu mencatatkan angka di 6.500 sekian unit. Terus juga yang peringkat ketiganya itu ada Hyundai Creta dengan catatan 5.000 unit. Luar biasa, 16.000 ke 6.500 itu gap yang sangat jauh banget. Tapi menurut kalian kira-kira apa yang menyebabkan HR-V sebegitu lakunya di Indonesia? Kita akan bahas selengkapnya di video kali ini. Dan selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus videonya sampai akhir dan enjoy! Dan oke, sekarang gue di dalam Honda HR-V SE ya. Ini tipe SE yang tipe paling laris kalau kita lihat dari data penjualan Honda. HR-V SE ini jadi varian paling laris, dia 1500 cc. Dan kalau perbedaannya tuh yang paling terlihat jelas adalah panoramic roof-nya. HR-V, balik lagi ke alasan kenapa HR-V jadi compact SUV paling diminati di Indonesia. Dengan data penjualan tadi kalau kita komparasi ya dengan compact SUV kompetitor itu ada X-Force, ada Yaris Cross, ada Hyundai Creta, terus juga ada apa lagi ya selain ya empat mobil itu termasuk HR-V. Dan HR-V gokil sih, jadi penjualan paling banyak sepanjang tahun 2024 angkanya dan angkanya fantastis banget, 16.000 sekian. Sedangkan di peringkat 2-nya ada X-Force di 6.500 sekian. Di peringkat 3 ada Hyundai Creta, angkanya di 5.000 sekian unit. Artinya perbedaannya gap-nya jauh banget. Makanya kenapa sih ya HR-V ini jadi yang paling laku? Ini menurut opini gue ya. Kalau menurut opini gue, hal yang paling menentukan pertama adalah desain. Desain HR-V, nggak tahu, kalian juga boleh kasih pendapat apakah sama dengan opini gue, apakah opini gue juga mewakilkan opini kalian. Opini gue, balik lagi ini opini pribadi gue. Kenapa HR-V jadi paling laku? Karena desain, bro. Desain HR-V ini nggak tahu ya, kayak mewakilkan ini aja, mewakilkan selera masyarakat Indonesia. Iya nggak sih? Itu kalau menurut gue gitu tuh opini gue ya. Jadi masalah desain, kalau fitur ya, HR-V ini kan banyak diolok-olok. Banyak yang diolok-olok, banyak yang bilang HR-V panoramiknya terutama kayak buka tutupan warteg ribet kayak puzzle dan lain-lain. Wah, dihajar terus HR-V black campaign, nggak black campaign sih, ini kan opini dari netizen kan. Wah, itu panoramik roof-nya masa 400 juta panoramik roof-nya manual, harus bongkar pasang dan lain-lain, ribet. Tapi bos, kenyataannya tetap paling jadi laku. Kita bandingin lagi misalkan sama Hyundai Creta bahkan. Hyundai Creta di harga, seingat ini kita bicara harga on road 2024 lalu ya. Itu di harga cuma 400, nggak nyampe 420 seingat gue. Hyundai Creta tipe Prime yang udah ada panoramic sunroof-nya, udah ada ADAS-nya, itu 420 atau 419 kalau nggak salah. HR-V di tahun 2024
itu harganya di 424.600.000. X-Force itu di harga 412 atau 416 juta. HRV paling mahal. Tapi tetap jadi yang varian paling laku. Nah, untuk fitur, HRV juga banyak yang ngeledekin, banyak yang ngebully. Kayak speakernya masih biasa aja, beda sama kayak kereta yang udah pakai Bose, terus X-Force juga udah pakai Yamaha. HRV masih biasa aja. Speakernya speaker bawaan, dari bukan kerjasama dengan brand speaker ternama ya di Indonesia, jadi masih biasa aja. Terus dicengin juga, diledekin juga, dibully juga head unitnya. Kalau ini sih kayak selera ya. Sebenarnya head unitnya tuh fitur-fiturnya juga udah cukup bagus lah. Cuman emang desainnya tuh dia nggak floating kan, jadi dia ada gundukannya begini yang menurut gue juga, aduh jadi kurang proper nih. Coba dikasih floating gitu kan, bener-bener floating, itu keren banget sih. Tapi tetap balik lagi, itu juga nggak bisa buat nurunin angka penjualan dari HRV loh. Terus untuk fitur lagi di brand lain, di kompetitor, kereta tuh lebih gokil sih, udah ada wireless charger, joknya pun udah ada ventilated seat. HRV belum. Joknya kereta ataupun X-Force sudah full leather. Di HRV di tipe SE ini juga belum full leather. Dia masih kombinasi antara di bucketnya ini kulit, tapi di alasnya dan di sandarannya itu masih pakai fabrik biasa. Tapi tetap HRV masih jadi yang paling laku, gitu kan? Jadi netizen atau mungkin ada black campaign yang nyerang HRV bahwa harga segitu nggak worth it dan lain-lain. Tapi pada faktanya masyarakat Indonesia mempercayakan compact SUV itu ke HRV. 16.000 balik lagi. Cuman emang ada kelebihan yang nggak dipunyain sama kompetitor ya teman-teman. Kenapa? Nih satu, HRV kalau masalah desain kan tadi subjektif lah ya, itu selera masing-masing. Walaupun menurut gua tadi HRV ini menjadi mewakili selera masyarakat Indonesia. Nah, ada lagi nih fitur yang mungkin cuma ada di HRV itu adalah ADAS. Atau kalau di Honda itu nyebutnya Honda Sensing. Honda HR-V di semua tipenya teman-teman itu sudah dilengkapi Honda Sensing. Itulah yang nggak dipunya sama kompetitor. Contoh di kereta yang ada Honda Sensingnya atau yang ada ADAS ya, maksud gue, itu hanya ada di tipe Prime. Terus di Yaris Cross juga sama, nggak semuanya punya fitur keselamatan aktif. Itu yang menurut gue di era sekarang udah sangat penting banget, udah sangat wajib banget yang namanya ada fitur ADAS di kendaraannya. Di Yaris Cross nggak semua tipe punya ADAS. Di X-Force apalagi, sejak pertama kali keluar itu langsung diserang karena X-Force di kelas compact SUV belum ada ADAS-nya, walaupun di akhir tahun lalu ada X-Force ngeluarin tipe yang ada satu tipe lagi yang paling tinggi, dia itu yang dilengkapi dengan ADAS, walaupun agak telat sih. Tapi itu dia yang gue bingung. Jadi tadi pertama kalau menurut gue adalah masalah desain eksterior ya, yang jelas mewakili, kalau opini gue tuh mewakili selera masyarakat Indonesia, walaupun balik lagi itu adalah subjektif. Dan kedua, keunggulan dari HRV adalah masalah ADAS-nya. Di semua tipe, dari tipe paling basic, tipe S bahkan yang paling basic yang harganya di bawah 400 juta, itu udah dilengkapi dengan ADAS. Atau kalau Honda menyebutnya Honda Sensing. Di brand lain atau di kompetitor, itu nggak semuanya pakai Honda Sensing. Terus keunggulan yang ketiga, brand atau nama besar. Yes, nama besar jadi pengaruh besar menurut gue untuk masyarakat memilih Honda HR-V. Logo H itu udah jadi prestisius tersendiri ya buat masyarakat Indonesia. Seolah-olah lu kalau di branding tuh, kalau pakai logo H itu udah beda deh gitu kan. Itu sih kayaknya. Nah terus kalau kita bicara driving impressionnya ya, Honda dari dulu sampai sekarang itu selalu mengedepankan fun to drive. Terus kedua, dia juga selalu punya ruang kabin yang luas. Dari legroom, headroom, itu dari dulu Honda memperhatikan itu.
Karena prinsipnya Honda adalah eh, membuat nyaman semua penumpang, nggak hanya driver. Terus ruang mesinnya dibikin seminimal mungkin supaya nggak mengorbankan luasnya kabin gitu kan. Honda pinter di situ. Sama Honda itu selalu kalau bikin mobil itu selalu punya kapasitas mesin paling besar, terus powernya juga paling besar teman-teman. Gitu kan. Itu untuk menurut gua ya, opini pribadi gue. Dan ini balik lagi ya, apa sih yang ngebuat kalian worth it ketika faktanya secara data itu HR-V jadi paling laku, terus juga itulah HR-V jadi paling laku. Impact-nya apa sih teman-teman? Ya, impact-nya adalah kedepannya ya, after sales pasti lebih aman. Resale value biasanya yang namanya mobil barunya laku banget, ketika nanti harga jualnya itu pasti akan jauh lebih oke daripada kompetitor. Ini sih yang udah-udah ya bro ya. Ini yang udah-udah yang menurut analisa gue banyak contoh kasus mobil-mobil Honda yang resale value-nya juga emang bagus karena berkaitan dengan penjualan mobil barunya yang sangat tinggi. Itu juga nanti akan berkesinambungan ketika kalian mau jual mobil ini lagi buat misalkan kalian mau upgrade atau apapun itu. Jadi secara resale value jadi lebih oke karena emang demand-nya tinggi bro. Itu sih keuntungannya kalau kalian ambil Honda HR-V. Dan satu lagi, buat kalian yang bikin untung banget apa? Ya, di video kali ini gue sisipin ada sebuah apa ya. Jadi teman-teman, ini momentumnya udah masuk Februari, kita masih ada stok di dealer gua itu masih ada stok NIK 2024 untuk HR-V SE. Cuman warnanya itu udah terbatas banget, unitnya juga udah terbatas banget. Kita punya hitungan spesial. Hitungan spesial apa? Hitungan spesial itu jadi untuk potongan harganya ini benar-benar menurut gue ya, dari gua pertama kali di Honda 2014 sampai sekarang 2025, ini rekor paling gede sih untuk Honda HR-V. Gue juga nggak tahu kenapa, apakah Honda lagi ada apa ya, ngasih apresiasi ke masyarakat Indonesia, makanya dikasih potongan diskon yang cukup lumayan besar, rekor kali ini. Gue bilang lagi, dari gue di Honda 2014 pertama kali launching generasi HR-V yang sebelum ini generasi kedua dan sekarang muncul ini paling gokil. Padahal secara demandnya ini tinggi banget. Harusnya kan biasanya kalau mobil laku diskonnya nggak besar, kali ini lagi gede banget bos. Jadi, dan gue juga punya hitungan spesial buat kalian. Jadi kalau kalian kredit ya, yang namanya kalian kredit apapun itu yang kalian kreditin, misalkan motor harga 20 juta, kalian kredit misalnya DP misalkan 5 juta, terus ngangsur selama 2 tahun atau 1,5 tahun. Itu ketika kalian total, misalkan harga motor 20 juta, itu pasti ketika kalian total antara DP yang kalian bayar dengan angsuran yang setiap bulannya kalian bayar sampai lunas, itu biasanya ya, dan udah pasti kalian total itu, grand totalnya itu pasti di atas OTR, jadi 25 juta atau jadi 27 juta. Bener gak bro? Itu kan hukum kredit ya. Nah, gue punya skema hitungan yang luar biasa. Kalian kredit 3 tahun, kalian totalin, itu totalnya jauh di bawah harga on the road. Gokil gak? Jadi, yang mau HR-V dengan hitungan the best, dengan harga spesial, dengan gue Coki Hartono dari Honda Tendean, kalian bisa langsung kontak gue, nomornya ada di sebelah bawah kanan, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan oke teman-teman, begitulah kurang lebih opini dari gue pribadi tentang compact SUV XR-V tentunya yang luar biasa menjadi puncak penjualan terbanyak sepanjang tahun 2024. Ingat, 16.000 unit di tahun 2024. Artinya buat kalian yang lagi cari compact SUV yang XR-V, buruan segera, karena 16.000 orang di tahun lalu sudah membuktikannya. Sekarang giliran kalian semua. Kontak saya langsung, nomor saya ada di sini, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.